Wabarakatuh. Hai anak-anak hebat semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kalian tetap semangat dan selalu bahagia. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan untuk kelas 6 semester 1 ya pada tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita amati terlebih dahulu. Coba perhatikan anak-anak. Nah, kira-kira ini ada gambar apa? Ya, ini gambar anak laki-laki ya, seorang anak yang mengenakan jaket. Ya, dia memakai jaket. Kalau memakai jaket ini berarti dia masih berada di mana? Itu dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan dingin ya, dalam keadaan dingin atau dia berada di pegunungan dingin sehingga dia menggunakan jaket. Nah, sedangkan perhatikan, ini ada anak yang hanya pakai kaos, pakai celana, itu. Nah, kira-kira di dua anak ini berada di tempat yang sama atau berbeda? Ya, berbeda ya, karena ini pakai jaket, semua panjang sepertinya seperti kedinginan. Mungkin dia berada di suhu yang dingin, sedangkan ini anak ini berada di suhu yang panas. Nah, terus kita cermati lagi ini. Ini ada apa? Ya, ada tumbuhan kaktus. Ya, ada tumbuhan kaktus. Kaktus hidupnya di mana? Di tempat yang tanah kering ya, kaktus. Nah, sedangkan ini adalah apa? Ya, betul sekali. Ini adalah teratai. Teratai hidupnya di air. Nah, apa sih hubungannya ini? Teratai, coba kamu amati dulu gambar-gambar ini. Dari gambar-gambar ini dapat kita simpulkan bahwa kaktus ini hidup di tanah yang kering, di tanah kering. Makanya ini batangnya tebal ya, berisi air untuk menyimpan cadangan makanan. Sedangkan ini teratai hidup di air, hidupnya di air, daunnya ini lebar ya, lebar dan tipis supaya bisa mengambang di air. Nah, ini tadi anak laki-laki berada di suhu dingin pakai jaket. Yang ini di panas tidak menggunakan jaket, dia hanya pakai kaos. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa makhluk hidup itu adalah mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri atau yang biasa disebut dengan adaptasi. Ya, apa itu adaptasi? Adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Nah, sedangkan tujuan adaptasi itu adalah menghindari kepunahan, supaya makhluk hidup tidak punah, dia bisa bertahan hidup di lingkungannya. Biasanya fungsi adaptasi itu adalah untuk menghindari serangan dari musuh. Ini bisa juga kayak hewan ya, hewan itu untuk menghindari dari musuh. Ada bentuk bertahan hidup, supaya dia bisa bertahan hidup, baik manusia, tumbuhan, hewan, dia bertahan hidup, beradaptasi di lingkungannya. Nah, memperoleh makanan. Nah, adaptasi tumbuhan dibedakan menjadi 3. Ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi itu adalah bentuk adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, batang pada tumbuhan. Sedangkan bentuk fisiologi itu melalui fungsi organ-organ tubuhnya. Sedangkan tingkah laku itu adalah menunjukkan perilaku saat mendapat rangsangan dan untuk melindungi dari musuhnya. Nah, kita akan bahas satu persatu.
satu. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Tadi adaptasi morfologi itu adalah bentuk penyesuaian diri berdasarkan bentuk daun, ya, batang ataupun akar. Nah, adaptasi morfologi masih lagi dibedakan. Yang pertama ada hidrofit atau air. Tumbuhan yang hidup di air, itu contohnya ada teratai. Selain teratai apalagi? Ya, ada eceng gondok, ada min kangkung. Nah, dari kalau kita lihat teratai, eceng gondok itu memiliki ciri-ciri yang daunnya, teratai itu daunnya lebar dan tipis supaya bisa mengambang di air. Akarnya lebat, ya, akarnya lebat supaya tidak mudah terhanyut oleh air. Memiliki rongga udara, ya, itu untuk yang hidup di air, namanya hidrofit. Nah, sedangkan yang hidup di lembab, di tumbuhan lembab, di tanah yang lembab, di lingkungan yang lembab, itu namanya higrofit. Contohnya adalah ada apa ini? Ya, lumut, tumbuhan paku itu juga termasuk higrofit yang di daerah lembab. Nah, dia penyesuaiannya dengan daunnya yang lebar, tipis, ya, terus mempunyai banyak stomata. Itu untuk yang higrofit. Sedangkan yang ketiga adalah xerofit. Ini di tanah yang kering. Nah, contohnya kaktus nih tadi. Kaktus memiliki batang yang tebal, ya, bisa dilapisi dengan lilin. Ini untuk menyimpan cadangan makanannya. Akarnya panjang, ya, untuk mencari air, ya, menyerap air dari mana-mana. Daunnya berbentuk duri. Daunnya berbentuk duri. Selain daunnya berbentuk duri ini juga untuk mengurangi penguapan supaya tidak menguap terlalu banyak, airnya cepat habis. Nah, itu untuk tanah tumbuhan yang hidupnya di tanah kering. Selanjutnya adaptasi fisiologi. Nah, contohnya tumbuhan apakah ini? Ada yang tahu? Ya, ini adalah tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus. Nah, tumbuhan Venus ini hidup di daerah yang lembab, ya, di rawa-rawa, itu yang kekurangan akan nitrogen. Makanya Venus ini untuk memenuhi kebutuhannya akan nitrogen, Venus ini makan serangga. Jadi ini tumbuhan pemakan serangga. Nah, kalau kamu lihat ini adalah serangga yang sudah ditangkap. Nah, ini Venus sebelum menangkap serangga akan seperti ini, membuka, tumbuhannya membuka. Saat serangga masuk, maka ini akan menutup. Ini adalah untuk Venus. Yang kedua, ini juga masih sama dengan pemakan serangga, ada kantong semar. Nah, kantong semar ini juga sama memakan serangga. Nah, kantong semar. Jadi di kantong semar di dalamnya itu banyak madu, ya, nektar. Banyak nektarnya di sini untuk mengundang, merangsang serangga datang menghingap di bunga kantong semar. Saat serangga ini mau menghisap nektarnya masuk ke kantongnya, ini maka akan dimakan, tidak bisa karena saking menempelnya di kantongnya ini, terus lama-lama akan dicerna oleh tumbuhan kantong semar ini. Jadi dua tumbuhan ini adalah pemakan serangga, ya, untuk dia beradaptasi di lingkungan yang lembab supaya tubuhnya mendapatkan nitrogen, maka dia adalah makan serangga. Selanjutnya ini adalah Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi ini baunya sangat tidak enak, ya, bau busuk. Nah, ini juga punya tujuan. Rafflesia hidup di hutan, ya, Rafflesia. Dia untuk berkembang biak supaya dia bisa mengembang biakan
dia melalui penyerbukan. Masih ingat ya, perkembangbiakan pada tumbuhan itu secara generatif itu melalui penyerbukan. Nah, Rafflesia arnoldii ini penyerbukannya dibantu oleh serangga atau lalat. Ya, makanya untuk dia bisa melakukan penyerbukan, untuk dia bisa bertahan hidup juga untuk berkembang biak, maka Rafflesia arnoldii ini menyembur baunya tidak sedap, baunya tidak enak. Lalat itu kan suka dengan bau yang tidak enak. Nah, makanya lalat-lalat itu akan hinggap di bunga Rafflesia. Nah, saat lalat-lalat itu hinggap, nanti pergi akan membawa serbuk sarnya, akan membantu penyerbukan pada bunga atau tanaman Rafflesia arnoldii ini. Nah, jadi ini adalah contoh adaptasi fisiologi. Selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku. Nah, ada bunga matahari. Bunga matahari akan mengikuti arah dari matahari. Jadi akan mengikuti arah matahari. Ini adalah tingkah laku, Mas. Selain ada bunga matahari, tahu ini apa? Ya, ini adalah jati. Oh, kenapa tidak ada daunnya ini? Nah, tumbuhan jati saat musim kemarau itu akan menggugurkan daunnya. Daunnya akan hilang, bukan berarti ini mati ya, bukan kering. Tapi memang ini cara tumbuhan jati menyesuaikan diri di lingkungan yang panas pada saat musim kemarau. Dia akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan, ya, supaya nanti dia akan tetap hidup pada musim kemarau. Nih, selanjutnya ada putri malu. Nah, putri malu ini akan menguncup saat disentuh. Nih ya, putri malu dia akan tersentuh, akan menguncup. Nah, ini adalah untuk adaptasi tingkah laku. Nah, bagaimana? Sudah jelas untuk penyesuaian diri tumbuhan di lingkungannya. Sekarang untuk tugasmu adalah mengamati tumbuhan di sekitarmu, 10 tumbuhan saja. Identifikasikan berdasarkan adaptasinya. Kerjakan seperti pada tabel berikut. Ada nomor, nama tumbuhan, morfologi, fisiologi, atau tingkah laku. Misalnya tumbuhan mawar, termasuk tingkah laku. Misalnya tadi apa, kangkung misalnya ya. Contohnya kangkung. Kangkung itu hidup di bisa di air ya, bisa hidup di air, akarnya juga lebat, dia masuk di morfologi. Nah, seperti itu. Jelas ya anak-anak untuk penyesuaian tumbuhan di lingkungannya. Selamat belajar, terima kasih, thank you, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.